Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Syarah Umdatul Fiqh, penjelasan tentang kitab Umdatul Fiqh alal Madhab Al-Hambali. Kita telah sampai pada Babu Adabil Masyi ila Salati, bab adab-adab berjalan menuju salat. Sampai di situ ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, yustahabbul masyu ila salati bisakinatin wa waqar. Disunnahkan untuk berjalan menuju salat bisakinatin wa waqar, dengan tenang, tidak terburu-buru. Wa yuqaribu baina khutahu, dan memperpendek antara langkahnya. Langkah-langkahnya itu diperpendek, jangan melangkah terlalu jauh. Wala yushabbiku asabi'ahu, tidak mempertemukan daripada jari-jarinya seperti ini. Jadi ketika seseorang berjalan menuju masjid, sampai dia kembali ke rumahnya, dia tidak boleh dalam keadaan seperti ini. Ya, jari-jarinya. Jadi habis sholat jangan terbiasa gini, atau lagi nunggu sholat duduk begini. Kemudian wa yaqul, lalu kemudian dia berkata, Bismillah alladzi khalaqani fahuwa yahdin, ila qaulihi ta'ala illa man atallaha biqalbin salim. Dalam penggalan matan ini, yustahabbul masyu ilaiha, ya, dianjurkan seseorang untuk berjalan menuju salat bisakinatin wa waqar, dengan tenang, tidak terburu-buru. Liqaulihi alaihi salam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'tauha wa alaikum as-sakinatu wal waqar." Datanglah kalian melaksanakan salat dan wajib kalian untuk tenang, tidak terburu-buru, ya, dalam keadaan berjalan kaki. Wa yuqarimu bainal khuta litaksural khuta. Kemudian ucapannya adalah, dan memperpendek langkah agar langkahnya itu lebih banyak. Fataksural hasanat, yang dengannya kebaikan-kebaikan atau pahala-pahala akan semakin banyak, ya, dengan langkah-langkah itu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, ya, satu langkah itu satu kebaikan, dan satu langkahnya lagi menghapus dosa. Maka semakin banyak langkah menuju masjid, maka semakin banyak pahala yang didapatkan, juga semakin banyak dosa yang dihapuskan. Wa fi musnad Ibni Humaid an Zaid bin Thabit qala, dalam musnad Ibnu Humaid, riwayat dari Zaid bin Thabit berkata, uqimatis salah, salat telah diiqamat. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wa ana ma'ahu. Ya, ketika itu Rasulullah SAW sedang keluar untuk melaksanakan salat, beliau berjalan dan aku pun bersamanya, kata Zaid bin Thabit.
Faqaraba fil khutah. Nabi SAW itu memperpendek langkahnya. Faqala li, lalu kemudian beliau berkata padaku, tadri lima fa'altu hadza? Tahukah kamu kenapa saya lakukan ini? Dengan berjalan dengan langkah yang pendek. Litaksura khutaya fi talabis shalah. Tujuannya adalah supaya langkahku banyak untuk melaksanakan sholat. Jadi ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk memperpendek langkah ketika kita berjalan menuju masjid. Dan walaupun dalam keadaan sholat sedang diiqamat, jadi iqamat dikumandangkan, biasanya kita lari gitu kan. Tetap kita dalam keadaan tenang, jangan dipercepat atau bahkan berlari. Sebab kalau kita berlari, kekurangannya ada dua. Langkah kita akan menjadi berkurang karena langkahnya jauh, Yang kedua adalah kita masuk ke dalam salat dalam keadaan tidak tenang karena ngos-ngosan berlari. Ketika sampai di masjid langsung Allah. Itu mengurangi daripada kekhusyukan. Makanya ini disatu paketkan, yaitu berjalan menuju masjid dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa, dan diperlambat atau diperpendek langkah. Nah, kemudian masalah yang kedua, wala yushabbiku asabi'ahu. Dia tidak mempertemukan jari-jarinya seperti ini. Lima rawa Abu Dawud, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, an Ka'ab bin Ujrah, dari Ka'ab bin Ujrah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda ahadukum fa ahsana wudu'ahu. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu dan dia betul-betul memperbaiki wudunya, summa kharaja amidan ilal masjid, kemudian dia keluar tujuannya menuju masjid, fala yushabbikanna yadaihi, janganlah dia mempertemukan kedua tangannya begini. Kemudian fa inna ma huwa fis shalah, karena sesungguhnya dia itu sudah dihitung melaksanakan salat. Artinya langkah kita menuju masjid itu sudah dihitung ibadah, Kita sudah berjalan, pahalanya. Maka jangan melakukan seperti ini. Nah, wa yaqul, ini dalil untuk larangan untuk mempertemukan jari-jari. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan sampai dia kembali ke rumahnya lagi. Karena jalannya ke masjid dan jalannya pulang ke rumah itu sama-sama dihitung sebagai satu langkah, pahala, dan satu langkah lagi menghapus dosa. Dalam riwayat yang lain, satu langkah itu mengangkat derajat, satu langkahnya lagi menghapus dosa. Kemudian berikutnya, wa yaqul, sambil dia mengucapkan ketika dia berjalan menuju masjid, Bismillahirrahmanirrahim, alladzi khalaqani fahuwa yahdin, sampai pada ayat illa man atallaha biqalbin salim. Disebutkan marawal Imam Ahmad fil Musnad. Ini doa ini atau bacaan ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya. Jadi Imam Ahmad itu punya kitab hadis namanya Al-Musnad. An Abi Sa'id qala, dari Abu Sa'id berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja min baitihi ila salati, siapa yang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan salat, faqala, lalu kemudian dia berkata, artinya ini doa berjalan menuju masjid, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaika wa bihaqqi mamsyaya hadza fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan kharajtu itqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik
fa as'aluka an tunqidhani minan nari wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Yang artinya, ya Allah, dia baca dulu terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim, surah Asy-Syu'ara ayat ke-78 sampai 89. Ayat ke-78 sampai ke ayat 89, yang ayat ini Bismillahirrahmanirrahim, alladzi khalaqani fa huwa yahdin, sampai ayat ke illa man atallaha biqalbin salim. Lalu setelah itu dia sambung lagi baca doa setelahnya, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin. Ya Allah, aku memohon padamu dengan haknya orang-orang yang memohon padamu. Kemudian wa bihaqqi mamsyaya hadza, dan juga demi haknya jalanku ini, ya. Fa inni lam akhruj asyaran, karena sesungguhnya aku tidaklah keluar dari rumahku ini menuju masjid asyaran, dalam keadaan disebutkan di sini asyaran adalah kufran an-ni'mah, dalam keadaan kufur nikmat. Wala bataran, juga tidak dalam keadaan sombong. Wala riya'an, juga tidak dalam keadaan riya. Wala sum'ah, bukan juga untuk ingin didengar. Ya, riya itu ingin dilihat, sum'ah ingin didengar. Kharajtu itqa'a sakhati, aku keluar untuk menjauhi daripada murkahmu. Wa ibtigha'a mardatik, aku keluar untuk mendapatkan ridhamu. Fa as'aluka, maka aku mohon padamu, antunqidhani minan nar, engkau selamatkan aku dari neraka. Wa antaghfira li dzunubi, dan engkau hapuskan dosa-dosaku, ampuni dosa-dosaku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Akbarallahu alaihi biwajhihi, kalau ada orang katanya membaca doa ini sambil dia berjalan menuju masjid, akbarallahu alaihi biwajhi, Allah akan menghadap kepadanya dengan wajahnya. Wastaghfara lahu sab'una alfa malak, dan akan dimintakan ampun oleh sab'una alf, 70.000 malaikat, 70.000 malaikat. Namun hadis ini ternyata dihukumi dhaif, sehingga dalam Husnul Muslim ini tidak akan ditemukan doa ini. Yang ditemukan dalam Sahih Muslim ada lagi doa satu yang beliau sebutkan di sini, yaitu warawa Ibnu Abbasin, dan sahabat Ibnu Abbas meriwayatkan hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila salati, Nabi keluar menuju salat. Kemudian wa huwa yaqul, dan dia berkata, Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikanlah dalam hatiku cahaya. Wa fi lisani nura, dalam lisanku cahaya. Wa fi basari nura, dalam penglihatanku cahaya. Waj'al min khalfi nura, jadikanlah dari belakangku cahaya. Kemudian wa min amami nura, di hadapanku cahaya. Waj'al min fawqi nura, jadikanlah dari atasku cahaya. Wa min tahti nura, dan dari bawaku cahaya. Rawahu Muslim. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah doa yang sahih yang dibaca kalau pergi ke masjid, jalan menuju masjid. Adapun yang tadi ini dihukumi hadisnya dhaif, sehingga itu bukan itu yang dibaca kalau kita ke masjid. Namun yang ada di dalam buku itu, ya, yang ini yang matan ini hadis itu yang ada. Dalam syarahnya itu dijelaskan bahwa hadis itu dhaif, dan yang sahih adalah yang kita bacakan terakhir ini. Maka itu doa. Artinya ketika seseorang berangkat ke masjid ada doanya. Ya, inilah doa yang sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian wa idza sami'a al-iqamah lam yas'a ilaiha. Apabila dia mendengarkan iqamat, lam yas'a ilaiha, dia tidak berlari menuju iqamat itu, dia tidak berlari. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
idza uqimatis salatu, apabila salat diiqamat, fala ta'tuha wa antum tas'aun, jangan kalian datangi salat itu dalam keadaan kalian berlari. Waqtuha wa alaikumus sakinah, datangilah dalam keadaan kamu tenang. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati dari salat itu ikutlah salat. Wa ma fatakum fa'atimu, apa yang terlewat maka sempurnakanlah. Nah, jadi tidak apa-apa masbuk gitu kan. Kalau masbuk, kalaupun masbuk ya, ikuti apa yang dilakukan oleh imam saat itu ya. Kalau ternyata kita lambat, ya sudah, sempurnakan berapa kekurangan kita. Kalau 1 rakaat, ya tambah 1 rakaat. Kalau 2 rakaat, ya 2 rakaat. Yang jelas, kalau kita dalam keadaan menuju masjid dalam keadaan iqamat, kita tidak boleh berlari. Ya. Karena ya itu tadi, ya, kekurangannya 2. Jalan kita langkah kita menjadi kurang. Ya. Kedua, ya, ketika kita sampai, maka kita dalam keadaan ngos-ngosan dan itu menghilangkan kekhusyukan. Nah, 5 rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang hadis yang kita sebutkan tadi, idza uqimatis salatu fala ta'tuha wa antum tas'aun wa tuha wa alaikumus sakinah wal waqar fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Wa an Abi Qatadah qala, ada juga hadis dari Abu Qatadah, qala berkata, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, id sumi'a jalbata rijal, ketika itu tiba-tiba kami mendengar atau terdengar suara ngos-ngosan rijal, beberapa orang gitu. Jadi karena banyak mereka lari, ya. Falamma shalla qala, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau berkata, "Masya'nukum?" Ya, apa yang kalian perbuat gitu. Ya, apa yang kalian perbuat tadi? Ya, bagaimana keadaan kalian? Qalu ista'jalna ila shalah. Mereka menjawab, tadi kami buru-buru untuk melaksanakan salat. Qala fala taf'alu, kata Nabi, jangan kalian lakukan lagi yang seperti itu. Idza ataitumus salata fa alaikumus sakinah, apabila kalian datang menuju salat, hendaklah dalam keadaan tenang. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapatkan, ya, ikutlah salat, ya. Wa ma fatakum fa'timu, apa yang telah terlewat maka sempurnakanlah. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaq alaih, artinya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi ada 2 hadis. Hadis pertama itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua larangan, ya. Larangan karena adanya orang yang lari-lari menuju salat sehingga dia masuk ke dalam salat dalam keadaan ngos-ngosan tadi. Nah, kemudian qala Ahmad, berkata al-Imam Ahmad tentang masalah ini, wala ba'sa idza tama'an yudrika at-takbiratul ula, ya. Tidak mengapa katanya berlari kalau betul-betul dia ingin mendapatkan takbir yang pertama, takbiratul ihram. Karena memang ada keutamaannya mendapatkan takbiratul ihram, ya. An yusri asyai'an, untuk cepat sikit. Malam yakun ajala tukbah, selama itu memang, ya, bukan tergesa-gesa yang tercelah. Tergesa-gesa yang terjadi adu kencang gitu kan. Tapi kalau seumpama kita masih di depan masjid, di halaman masjid, ini sudah selesai iqamatnya, kemudian kita segera gitu, maka itu tidak mengapa yang seperti itu. Faqad ja'an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum kanu yu'ajjiluna syai'an idza takhawwafu fawata at-takbirah wa tami'u fi idrakiha, ya. Sebab ada riwayat dari sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka, ya, bersegera, ya. Mereka bersegera, ya, untuk masuk ke dalam masjid, ya, ketika mereka khawatir terlewat takbir yang pertama itu, ya. Wa tami'u fi idrakiha, sedangkan mereka itu memang sengaja ingin mendapatkannya, ya.
Tapi kan ada orang yang memang nggak terlalu peduli dengan itu, ya. Maka kalau masih jauh, ini memang nggak dapat kita ini, ya sudah. Kalau memang nggak bisa dapat, jangan dipaksakan gitu kan. Sehingga betul-betul lari dengan sekencang-kencangnya sampai ke masjid. Nah, tapi kalau hanya bersegera gitu, biasanya kalau dari WC gitu kan, ya kemudian ini sudah mau takbiratul ihram, kemudian cepat-cepat, maka ini tidaklah mengapa. Tapi biasanya orang yang cepat-cepat itu kalau jangan sampai ini rukuk, ini bangkit dari rukuk nggak dapat saya 1 rakaat gitu kan, terpaksa saya harus nambah lagi 1. Tapi bukan itu yang yang mau dikejar. Kalaupun mau mengejar sesuatu, ya kejarlah takbiratul ihram. Kalau sudah lewat, ya sudahlah, nggak usah, udah lewat gitu kan, maka ya, jalanlah dengan tenang. Nah, kemudian berikutnya idza uqimatis salatu, apabila salat diiqamat, fala salata illal maktubah, maka tidak ada lagi salat kecuali salat wajib. Salat wajib. Wa idza atal masjida, apabila dia mendatangi masjid, qaddama rijlahul yumna fid dukhul, ya, hendaklah dia mendahulukan kaki kanannya. Kalau dia sudah masuk masjid, adabnya memasukkan kaki kanan terlebih dahulu. Wa qala, dan berkata, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja qaddama rijlahul yusra wa qala misla dzalik. Lalu kemudian, ya, kalau dia keluar, dia dahulukan kaki kirinya dan berkata seperti yang tadi, doa yang ketika masuk masjid. Illa annahu yaqul, hanya saja dia rubah sedikit, yaitu waftah li abwaaba fadlik. Kalau tadi waftah li abwaaba rahmatik, kalau keluar waftah li abwaaba fadlik. Hanya saja ini juga hadis yang dihukumi dhaif, yaitu dengan memulai bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Kan panjang gitu ya. Yang sahih adalah Allahumma iftah li abwaaba fadli abwaaba rahmatik. Kalau keluar Allahumma iftah li abwaaba fadlik. Ya gitu ya. Abwaaba rahmatik kalau masuk, abwaaba fadlik kalau keluar. Itu yang sahih. Adapun yang ini dimulai dengan bismillah, kemudian bersalawat, kemudian doa mohon ampun, kemudian setelah itu baru waftah li abwaaba rahmatik, ini dihukumi dhaif. Nah, kita kembali ke masalah pertama, yaitu idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah. Apabila salat diiqamat, maka tidak ada salat lagi kecuali yang wajib. Nah, jadi kalau sementara kita salat sunnah lalu kemudian iqamat, maka diberhentikan salat sunnah itu. Diberhentikan salat sunnah itu. Lalu kemudian kita segera ambil soft gitu ya, untuk bersiap-siap melaksanakan salat wajib. Kecuali kata para ulama, kalau itu sudah hampir selesai, salat sunnahnya sudah hampir selesai dan dipastikan dia bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam, maka tidak mengapa untuk diselesaikan. Tapi kalau ya masih 1 rakaat, kan 1 rakaat lagi nih, ya, maka itu diberhentikan salat sunnah. Itu kalau di masjid. Kalau di rumah nggak ada hubungannya dengan masjid, ya, terutama bagi para wanita. Nah, liqaulihi, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah. Apabila salat diiqamat, maka tidak ada salat lain kecuali salat wajib. Muttafaqun alaih. Hadis ini Bukhari Muslim. Wa li anna ma yafutuhu ma'al imami afdal mimma ya'ti bihi. Ya, sebab apa yang dia terluput dari imam itu lebih utama daripada apa yang dia lakukan. Maksudnya, kalau dia itu lanjutkan sholat sunnahnya, lalu kemudian dia terlambat takbiratul ihram bersama imam, terlambatnya dia takbiratul ihram bersama imam itu
itu ruginya jauh lebih banyak daripada keutamaan yang dia kejar dalam menyempurnakan sholat sunnah tadi. Nah, falam yashtagil bihi. Oleh karenanya jangan sampai orang itu sibuk menyelesaikan sholat sunnah itu. Kama law khafa fawata rak'ah, ya. Sebagaimana seseorang itu ketika dia takut ya, tertinggal satu rakaat. Karena kalau tertinggal satu rakaat ya dia harus nambah gitu ya. Nambah berarti kuranglah jamaahnya bersama dengan imam. Wa qad ruwiya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja hina uqimatis shalah. Ya. Telah diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ketika iqamat. Fara'a nasan yusallun. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar pas iqamat, karena Bilal itu kebiasaannya iqamat kalau Nabi buka pintu dari rumahnya langsung ke masjid kan. Kalau sudah keluar buka pintu pasti Bilal sudah mulai iqamat gitu. Lalu kemudian ketika Nabi keluar, ada banyak orang yang sholat sunnah, ya. Maka Nabi mengatakan, sholatani ma'an, adakah dua sholat yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan, ya? Kan enggak mestinya ya. Kalau sudah iqamat cukup satu sholat saja, yaitu sholat wajib. Jangan ada sholat sunnah lagi ketika sudah iqamat. Nah, warawat Aisyatu warawahu Ibnu Abdul Bar wa qala kullu hadza inkaru minhu li hadzal amal, ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar di mana dia berkata kullu hadza, semua perbuatan ini ingkarun minhu, itu bentuk pengingkaran, ya, pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam li hadzal amal, atas perbuatan ini. Artinya ya memang ketika Nabi mengatakan apakah ada dua salat dilakukan bersamaan, itu ucapan pengingkaran. Artinya tidak boleh seseorang melakukan dua salat dalam waktu yang sama. Ya, ketika iqamat maka cukup salat wajib saja yang dilakukan. Maka salat sunnah mesti ditinggalkan saat itu. Kemudian wa idza atal masjid qaddama rijlahu al-yumna fi dukhul. Ya, apabila dia sampai masjid maka dia hendaknya mendahulukan kaki kanannya ketika masuk, ya. 5 ruwiya an Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Berdasarkan yang diriwayatkan dari Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamaha an taqula dzalik, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan dia untuk mengucapkan doa ketika masuk, yaitu ya sambil memasukkan kaki kanan gitu, sambil mengucapkan doa, yaitu bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik wa idza kharaja qaddama rijlahu al-yusra, apabila keluar dia mendahulukan kaki kiri sambil berkata bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba fadlik. Cuma disebutkan bahwa hadis ini adalah akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa huwa dhaif. Ini hadisnya ada di dalam Sunan at-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah juga ada, namun ya setelah diteliti ternyata hasilnya dhaif hadis ini. Jadi doa ini bukan doa ini yang dipakai. Wa rawa Muslim. Ya, adapun yang diriwayat Imam Muslim, ini yang sahih. Ya, ini yang sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, falyakul, hendaklah dia katakan Allahumma iftahli abwaaba rahmatik, wa idza kharaja falyakul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini yang sahih, yang ada di dalam sahih Muslim. Tadi ada di dalam Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, tapi hasilnya dhaif setelah diteliti oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kemudian wa yustahabbu taqdimuha wa hiya al-yumna fi dukhul wa ta'khiruha fil khuruj. Lalu dianjurkan agar kaki kanan ketika masuk, kaki kiri ketika keluar. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu at-tayammuna fi sya'nihi kulli. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka mendahulukan yang kanan, ya, dalam segala urusannya, ya. Wa rawat Aisyah radhiyallahu anha, ya. Dan juga Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hal yang sama.
bahwa ya Nabi SAW selalu suka mendahulukan yang kanan. Ya, kalau hal yang baik-baik, kalau yang jelek-jelek itu yang kiri, ya, yang kiri. Ketika kita masuk masjid, kita masuk ke tempat yang baik, gitu kan. Kalau kita keluar, berarti kan kita meninggalkan yang baik menuju yang tidak baik, kan begitu ya. Nabi SAW mengatakan sebaik-baik tempat di atas permukaan bumi ini adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Maka berarti kalau kita masuk masjid, kita dahulukan kanan karena dia yang baik. Kalau kita keluar, berarti kita meninggalkan yang baik menuju yang kurang baik, maka kita dahulukan kaki kiri. Nah, sampai di sini ya penjelasan tentang adab berjalan menuju masjid. Sebelum sampai di masjid melaksanakan sholat, ya dimulai dari, sebetulnya mestinya dimulai dari berwudu di rumah, tapi ini tak disebut ya berwudu di rumah, karena tadi ada hadis siapa yang berwudu di rumahnya dengan wudu yang sempurna, gitu ya. Berarti kan adabnya kalau kita mau ke masjid berwudu di rumah, tapi memang dahulu itu mesti wudunya di rumah. Kalau mereka batal di masjid, pulang ke rumah berwudu. Itu dulu, karena nggak ada tempat wudhunya di masjid, ya kan? Kita sekarang sudah ada disiapkan tempat wudhu. Dulu ya masjid hanya tempat sholat saja, ya, tak ada tempat wudhunya. Terus kalau mau wudhu di mana? Ibadah ke rumah lah, kemana lagi? Ya, cuma di rumah ada air. Nggak mungkin kita mampir ke rumah orang, gitu kan? Ketuk-ketuk ke rumah orang mau minta air wudhu, gitu. Jadi memang adabnya dan yang terbaiknya kita berwudhu dari rumah. Kenapa mesti berwudhu dari rumah? Kalau kita berwudhu dari rumah, berarti niatnya itu jelas, mau pergi ke masjid karena dia sudah berwudhu. Karena tujuannya berwudhu adalah untuk sholat. Nah, jadi memang niatnya jelas. Baik. Ada pertanyaan terkait masalah adab. Ini kan satu bab ya, bab adab berjalan menuju masjid. Ada pertanyaan dalam masalah ini? Ya. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang kan banyak naik motor, Ustaz. Iya. Kadang-kadang. Nah, itu sama ngebutnya dengan jalan kaki lagi. Nah, itu kalau di sekarang pembahasannya bagaimana itu, Ustaz? Soal naik motor, naik kendaraan lain selain berjalan kaki itu. baik. Pertama bahwa ada memang beberapa hadis-hadis yang menganjurkan untuk berjalan kaki dan tidak berkendara, terutama hari Jumat. Terutama hari Jumat itu memang ada hadisnya, ya hendak dia berjalan kaki dan tidak berkendara. Ini menunjukkan bahwa dulu kan ada juga kendaraan, ya, tapi kendaraannya paling onta atau keledai atau kuda. Namun itu Nabi SAW tidak anjurkan seseorang untuk melakukan itu kalau pergi ke masjid, ya. Dan tentu jalan kaki tetap lebih utama. Namun mubah hukumnya, ya, mubah hukumnya seseorang untuk berkendara. Dan kalau berkendara itu kan kalau ngebut nggak ada urusan dengan ngos-ngosan, ya. Nggak ada urusan dengan ngos-ngosan itu. Jadi artinya kita lebih cepat mendapatkan lebih cepat kita bisa bergabung dalam jamaah. Karena bagaimanapun ya tentu orang yang sholat dari awal sampai akhir itu lebih utama daripada orang yang hanya dapat ya 1 rakaat, 2 rakaat karena dia masbuk, ya, sedikit bagiannya dalam jamaah tersebut, ya. Tapi kalau urusan ngebut naik motor sepertinya nggak ada urusan dengan ngos-ngosan, karena ilahnya tadi kenapa Rasulullah SAW menyebutkan hadis itu, kan ada sabab urut namanya, sababul urut. Kalau ayat kan sababun nuzul, ini hadis itu sababul urut. Ya, sababul urutnya kan Nabi sholat, dengarkan ada orang ngos-ngosan itu di belakang. Nah, habis sholat ditanya, kenapa kalian seperti itu? Ya, mereka menjawab, kami tadi buru-buru ya menuju masjid. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, ya kalau kalian datang menuju sholat, maka hendaklah kalian berjalan dengan tenang dan tidak terburu-buru. Nah, jadi tetap saja ya ilahnya adalah ya karena ngos-ngosan itu. Tapi kalau nggak ngos-ngosan nggak ada, berarti kan al-hukmu yaduru ma'al illa wujudan wa adaman. Begitu kaidah para ulama.
hukum itu tergantung ilatnya, sebabnya. Kalau sebabnya nggak ada, hukumnya juga tidak ada. Sehingga kalau motor mau digas-gas kencang, yang penting nggak berbahaya, ya kan? Jangan sampai jatuh pula kan. Tapi kalau jalannya longgar, nggak ada orang, kemudian kita percepat gasnya, nggak ada masalah, karena nggak ada hubungannya dengan ngos-ngosan tadi. Namun kita sekarang ini ke masjid jalan kaki itu sudah sangat jarang kali ya. Lebih banyak naik motor gitu ya. Tapi ada juga mengatakan, apanya yang dihitung itu Ustaz? Kalau berjalan kaki kan langkahnya dihitung. Kalau ini apakah putaran bannya yang dihitung? Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Sebab itu tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih dijelaskan adalah berjalan kaki, dan memang dianjurkan orang untuk berjalan kaki. Kalau rodanya 4 kan banyak putarannya tuh. Kena dia naik mobil, apa empatnya mau dihitung gitu kan. Nah, yang jelas insyaallah datangnya dia ke masjid itu dia akan mendapatkan pahala ya, pahala. Tapi apakah seperti apa hitungannya, wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan lain? Nah, saya mau nanya tentang tata cara sholat. Yang saya tahu dalam tata cara sholat ada 4 perbedaan mazhab. Terus yang mana 4 perbedaan mazhab ini semuanya mengikuti Nabi SAW. Jadi pertanyaannya, kenapa ada perbedaan pendapat dari imam-imam ini, dan apa hukumnya buat orang-orang yang sholatnya campur-campur tata sholatnya dari 4 mazhab ini? Terus sama apa hukumnya orang sholat yang menggunakan masker, yang mana peci digunakan untuk menghalangi rambut agar tidak dari jidat. Terus menurut saya, jika alasannya takut menularkan virus, menurut saya sebagai umat muslim yang beriman, seharusnya nggak ada yang ditakuti dunia selain Allah. Dan juga didukung dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kenapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama? Kita tadi sudah ada perbedaan belum? Belum. Yang kita jelaskan tadi. Karena yang doif aja Ustaz. Iya. Jadi masalah dhaifnya hadis. Jadi mazhab ini tadi mengajarkan kepada kita doa menuju masjid, kan hadisnya dhaif kan? Ya, tentu mazhab lain mungkin akan mengajarkan doa dengan doa yang kita sebutkan tadi, ya. Yang riwayat Muslim. Satunya menggunakan riwayat ini, satunya menggunakan Muslim. Itu sudah berbeda. Apa sebabnya? Karena mereka, ya, para imam ini, ya, menghukumi hadis itu mereka juga berbeda-beda dalam menghukumi hadis. Kadang-kadang juga, ya, seperti Imam Malik rahimahullah taala, pernah beliau ditanya apa hukum menyela-nyelai jari-jari kaki kalau berwudu. Kata Imam Malik, laisa fiha hadis. Enggak ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Berarti tidak sunnah gitu kan? Tidak sunnah. Setelah dia menyampaikan hal itu di hadapan murid-muridnya, ada muridnya ternyata yang pernah baca tentang hadis sunnahnya untuk menyela-nyelai jari-jari tangan dan jari-jari kaki ketika berwudu. Kata beliau, datanglah murid ini menyampaikan hadisnya. Haddasana. Jadi dipakaikan sanad-sanadnya gitu kan. Langsung Imam Malik mengatakan hadis itu hasan. Hadis itu hasan. Dia bisa langsung menghukumi hadis, ya, karena dia ahli hadis gitu. Lalu kemudian beberapa hari berikutnya ada lagi yang tanya, apa hukum menyela-nyelai kaki wahai imam ketika berwudu? Maka beliau mengatakan hukumnya sunnah. Artinya imam-imam itu juga nggak tahu juga semuanya gitu ya. Ada juga kekurangannya. Nah, oleh karenanya, ya, Imam Malik rahimahullah ta'ala ini dia imam mazhab, tapi banyak masalah yang beliau tidak tahu. Jadi bisa saja beliau menghukumi satu hukum karena beliau belum sampai padanya hadis yang sahih. Apalagi Imam Abu Hanifah, di masanya itu beliau
banyak sekali orang yang memalsukan hadis. Sehingga beliau buat kaidah, saya tidak akan menerima hadis kecuali hadis itu sesuai dengan akal gitu. Maka digelari mazhabnya itu mazhab ahlur ra'i, mazhab yang mendahulukan akal gitu. Kenapa? Karena sangat berhati-hati dalam menerima hadis. Ya. Jadi oleh karenanya seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, beliau berpendapat bahwa kunut subuh itu sunnah muakkadah kan? Kunut setiap subuh sunnah muakkadah. Ada hadisnya disebutkan bahwa karena Nabi SAW yaknutu hatta faraqat dunia. Nabi SAW itu kunut hingga meninggal dunia. Berarti nggak pernah ditinggalkan. Kalau nggak pernah ditinggal, kira-kira apa kesimpulan hukumnya? Ya, sunnah muakkadah kan? Karena kita mengatakan wajib, enggak. Tapi kalau dikatakan sunnah, sunnahnya sunnah apa kalau Nabi itu tak pernah meninggalkannya? Berarti sunnah muakkadah kan? Betul enggak itu kesimpulannya Imam Syafi'i? Betul. Itu betul kesimpulannya. Ada hadisnya, hukumnya begini. Tapi apakah hadis itu sahih? Ternyata hadis itu dihukum oleh Imam Ahmad dhaif. Kalau dhaif berarti hilang itu hadis bersama dengan hukumnya, terhapus, nggak ada sama sekali sunnahnya gitu kan. Yang awalnya dihukumi sunnah ternyata dikatakan tidak sunnah karena hadisnya dhaif. Bahkan Imam Ahmad malah mengatakan bid'ah orang yang melakukan kunut subuh terus menerus. Dia mendatangkan hadis yang lain, ya, bahwa ada seorang anak bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, engkau itu sahabat Nabi, ya, apakah kunut subuh itu sunnah? Maka jawaban ayahnya yang sahabatnya mengatakan, ay muhdats ya bunaya, itu muhdats, sesuatu yang baru. Berarti Nabi tidak laku itu, dia kata muhdats. Muhdats itu artinya bid'ah. Bid'ah wahai anakku. Maka itu yang dijadikan sebagai dalil yang mengatakan kunut subuh terus menerus itu hukumnya bid'ah. Ya. Lalu yang Nabi pernah enggak Nabi kunut? Pernah, tapi bukan kunut subuh terus menerus. Namanya kunut nazilah yang hanya satu bulan saja Nabi berturut-turut, habis itu berhenti. Jadi itu diantara contoh-contoh bahwa diantara para ulama ada yang berbeda-beda dalam menentukan hukum sesuai dengan hadis yang sampai kepadanya. Juga para ulama itu dalam menentukan hukum yang disepakati dalil ada 4: Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Qiyas. Ada lagi selebihnya yang mereka tidak sepakat. Ya, mereka tidak sepakat, seperti Imam Malik mengatakan amalu ahli Madinah itu dalil. Perbuatan penduduk Madinah itu dah dalil. Imam-imam yang lain enggak. Pokoknya perbuatan ahli Madinah, mana bisa perbuatan ahli Madinah jadikan sebagai dalil. Nah, ini pun akan menyebabkan perbedaan pendapat. Karena alasannya tidak terima kami kalau amalan penduduk Madinah itu dijadikan sebagai dalil. Sebab yang tinggal di Madinah bukan hanya sahabat saja, ada juga selain sahabat. Setelah Nabi meninggal, orang banyak berdatangan ke Madinah tinggal, yang kemungkinan dia tidak tahu tentang amalan itu. Lalu kemudian dia melakukan suatu hari, dia ini dia tinggal di Madinah, dia melakukan begitu. Ya, bisa saja dia salah kan? Itu boleh dijadikan dalil. Jadi ada kemungkinan salah pendapat itu. Tapi Imam Malik pakai itu. Ya, kemudian di antara para imam mazhab ada namanya istihsan, menganggap baik. Imam Syafi'i mengatakan man istahsana faqad syara'a. Siapa yang menganggap baik sesuatu tanpa dalil, maka dia telah membuat syariat baru. Berarti hukumnya bid'ah. Tapi ada di antara imam-imam dia menggunakan itu. Dan ini kita akan tahu perbedaan-perbedaan itu kalau kita belajar usul fikih namanya. Usul fikih. Usul fikih itu adalah dasar dalam menentukan hukum fikih. Apa dasarnya? Kalau berbeda dasarnya, beda hasilnya. Ya. Kalau mereka sepakat, ya, kalau mereka Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, ini sepakat. Adalah mereka sepakat itu. Tapi kadang mereka berbeda karena selebihnya ini mereka berbeda. Ada sampai 9
9, jadi 4 sepakat, berarti 5. 5 berbeda. Nah, berbeda-beda apa namanya cara menyimpulkan dalil itu. Nah, jadi itu yang menyebabkan mereka berbeda. Oleh karenanya ya kita kembali kepada ya seperti tadi dalam mazhab Hambali begini doanya, tapi ternyata dhaif. Nah, ini yang perlu, ini ada yang mentahqiq ini ya pendapat-pendapat ini. Ada yang apa namanya muqaranatul mazahib ya. Jadi membandingkan mazhab, datangkan semua ini mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini. Kemudian kita teliti dalil-dalil, ya, ini dalilnya sahih, ini ternyata dhaif ini. Oh ini dhaif juga ini. Oh ini sama dalilnya dengan ini gitu. Maka dari situ kita tahu karena kita ini mengikuti dalil yang sahih. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala sudah berpesan kalau hadis itu sahih itu mazhabku. Maksudnya kalau nanti kalian ketemukan mazhabku itu berdalil hadis dhaif, kemudian ada hadis sahih yang muncul yang tidak sesuai dengan mazhabku, saya pindah mazhab. Saya pindah mazhab ke sini, ke hadis yang sahih. Nah, jadi imam-imam pun tidak mengajarkan kita untuk taklid. Bahkan dia mengatakan kalau di kemudian hari kalian mendapati pendapatku berbeda dengan hadis sahih, ambil hadis sahih, lempar pendapatku ke dinding biar pecah, nggak dipakai lagi gitu kan. Nah, jadi seperti itu semua imam mazhab itu punya perkataan yang sama seperti itu. Nah, oleh karenanya ya penting bagi kita untuk ya, kalau umpamanya satu mazhab saja, semua satu mazhab, ada kemungkinan salah tidak? Pasti ada kemungkinan salah. Ya, karena tidak mungkin Imam Syafi'i saja yang benar, kemudian Imam Ahmad semuanya salah, Imam Syafi'i semuanya benar, itu tidak mungkin. Ya, ada saja kekurangan-kekurangan di antara mereka itu. Kadang mazhab Syafi'i yang lebih kuat, mazhab Imam Ahmad lebih lemah dalam satu masalah. Tapi masalah yang lain, mazhabnya Imam Ahmad yang lebih kuat, ya mazhab Imam Syafi'i lemah dalam masalah itu. Nah, maka para ulama sudah mencoba untuk mentarjih namanya, menguatkan antara pendapat-pendapat yang ada. Ya, dan di Muhammadiyah itu mereka punya istilah tarjih, istilah tarjih, majelis tarjih, jadi majelis yang memilih ini pendapat yang kita pakai, ini dalam masalah ini masalah ini masalah ini, dibukukan jadi satu sehingga orang-orang Muhammadiyah podomanya ini saja, ini sudah kita teliti pendapat-pendapat ini berdasarkan hadis. Ini insyaallah kalian semua nggak usah bingung-bingung lagi cari-cari sendiri gitu kan, membanding-bandingkan sendiri. Ini kita sudah mudahkan untuk memilih gitu. Nah, dan hampir setiap ulama belakangan ini ya yang mencoba untuk mentarjih itu banyak sudah kitab-kitab yang keluar gitu. Walaupun sebagian kaum muslimin tetap dia mau belajar satu mazhab saja. Nah, dan kalau kita mengikuti ulama-ulama Saudi ya, dan rata-rata kita banyak kiblatnya ke Saudi gitu ya. Dan Saudi itu secara umum mazhabnya Hambali. Mazhabnya Hambali. Oleh karenanya kita coba pilih ini supaya kita tahu dasarnya mereka menentukan hukum itu. Ya, dan alhamdulillah yang mensyarah kitab ini juga bukan Hambali fanatik gitu ya, sehingga dia pun menjelaskan gitu bahwa hadis ini dhaif gitu, hadis ini dhaif, sehingga yang seperti ini nggak usah dipakai, nggak usah diikuti, dan dia mendatangkan hadis yang lain yang sahih. Nah, jadi kita belajar kitab ini enggak kita disuruh pakai Hambali saja. Dia sudah mulai menyaring beberapa dalil-dalil yang dianggapnya dhaif. Nah, kemudian yang kedua apa tadi? Pindah-pindah mazhab. Sebetulnya bukan pindah-pindah mazhab. Kita itu kan mengikuti dalil, bukan mengikuti mazhab. Tapi mengikuti dalil. Tapi kenapa kita harus mengatakan ini mazhab ini? Sebab mereka lah yang pertama kali membukukan pendapat itu. Ya. Mereka yang memulai membukukan pendapat itu. Dan mau tak mau orang belakangan ini nggak mungkin dia buat pendapat baru kan? Pasti kita mau gitu. Karena saya dulu anggaplah ada orang, saya pertama kali berpendapat gitu. Kemudian ada lagi
5 tahun berikutnya ada juga yang menyimpulkan dalil tapi sama dengan kesimpulan saya. Berarti dia ngikuti saya atau dibuat baru. Ya, nggak mungkin dia mengatakan ini pendapat saya. Sudah ada sebelumnya yang berpendapat sama dengan kamu itu. Maka kita mengatakan oh ini sama dengan mazhab Syafi'i, oh ini sama dengan mazhab Hambali. Jadi nggak mungkin lagi kita itu keluar dari mazhab ini, nggak mungkin. Ya. Maksudnya tadi yang kalau tata cara sholatnya dia beda-beda mazhab kan, misalnya itu nggak tahu mazhab ini, tapi dia sudah cara sholatnya itu setiap gabung-gabung. Digabung-gabung Iya. mazhabnya. Iya. Karena sholat itu kan kita sholat berdasarkan dalil. Maka kita sholat bukan berdasarkan mazhab, berdasarkan dari kita temukan oh kalau takbir itu dalil yang sahihnya ini, ya dalil yang sahihnya ini. Udah kita ikut itu. Mungkin ada mazhab lain yang ternyata dia cara takbirnya berbeda, tapi ini sudah pakai dalil ini dalilnya. Yang lain apa dalilnya? Mungkin dalilnya dhaif dia kan? Sama contoh meletakkan ini gitu kan. Ada yang di atas dada, ada di bawah dada, di atas perut. Ada yang di bawah pusar gitu, di bawah pusar gitu. Ini kan beda-beda mazhab itu. Ya. Terus coba dicari dari apa, nggak ada dalilnya sama sekali yang sahih tentang itu, ya. Ternyata disebutkan dalil yang paling sahih tentang itu adalah yang di atas dada. Maka kita pakailah atas dada itu, ya. Jangan karena saya mazhab Syafi'i saya di atas perut, di bawah dada. Ya, Maliki nggak sama sekali gini aja Maliki, ya kan? Dia nggak bersedekap sama sekali. Kalau Imam Ahmad di sini kita lihat nanti penjelasannya seperti apa. Dia pakai di bawah perut, coba. Dia pakai di bawah perut, di bawah pusar dia taruhnya gini, tangan gitu. Jadi itu kan perbedaan-perbedaan ya. Tentu itu alasannya apa? Alasannya mereka nggak ada dalil, nggak ada dalil yang sahih tentang itu. Tapi ada hadis yang sahih kalau sholat itu tangan kanan di atas tangan kiri. Ini hadisnya sahih. Tapi di mana diletak ini yang dianggapnya tidak ada dalil. Jadi terserah. Ya gini aja boleh, gini boleh kan gitu. Jadi kan dianggapnya nggak ada hadis. Bahkan Imam Malik karena nggak ada hadis nggak usah begitu, nggak usah bersedekap gitu. Ternyata ditemukan ada hadis sahih bahwa diletakkannya di atas dada. Ini yang sahih ya. Itu yang kita pakai gitu. Itu yang kita pakai. Karena nanti di sini kita akan temukan dia itu mazhab Hambali meletakkan tangan kanan dan tangan kiri di bawah pusar, Nah, tapi di syarahnya akan disebutkan beberapa hadis, tapi di matanya itu di buku itu, yang matan saja itu di bawah pusar bilangnya. Nah, yang ketiga Hukumnya orang sholat pakai masker, yang mana kalau peci itu digunakan agar rambut itu nggak nutupin lidah. Oke, hukum sholat pakai masker ya. Sebetulnya hukumnya makruh, hukum asalnya. Jadi kalau nggak ada masalah gitu, di rumah sholat sendiri, sholat malam pula kan pakai masker. Ini makruh karena nggak ada kebutuhan untuk pakai itu. Ya, maka makruh. Lalu kemudian kenapa menjadi mubah? Sekarang orang pakai masker ya. Nah, boleh yang asalnya makruh kemudian menjadi mubah. Ketika ada hajat, ada kebutuhan untuk pakai, maka hajat ketika kebutuhan dengan makruh, maka makruh itu akan naik gitu kan. Kalau hajat itu kan dibutuhkan berarti sunnahkan gitu ya. Tapi karena hajat maka yang hajat itu turun, yang makruh jadi naik, di tengah-tengahnya jadi mubah. Di tengah-tengahnya jadi mubah sama dengan soft, merapatkan soft gitu kan. Di antara para ulama ada yang mengatakan merapatkan soft itu hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai pada wajib. Di antara ada yang mengatakan wajib. Anggaplah kita ambil yang rendah gitu, sunnah muakkadah. Kemudian ada kebutuhan untuk longgar, tidak bisa kita rapat karena ada nanti kalau dekat-dekat kena corona gitu kan, dan itu diserukan oleh dokter yang ya memang ahli dalam hal itu. Nah, kalau orang-orang yang nggak ngerti ilmu suruh kita begitu jangan diikuti.
Tapi ketika itu disepakati dan seluruh dunia perintahkan itu, ya maka tadi hajat, ya, ketika ada hajat ini melonggarkan hukumnya. Sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh, nggak sampai haram. Ya, sebagaimana dirapatkan hukumnya sunnah muakkadah. Kalau tidak rapat maka hukumnya makruh. Ketemu lagi makruh tadi. Makruh kalau ketemu dengan hajat maka akan menjadi mubah kesimpulannya. Nah, maka itu masker tadi. Nah, kalau umpamanya ternyata pemerintah masih mengatakan masih wajib pakai masker kalau ke masjid gitu kan. Kalau ke masjid sholat, karena kita berkumpul dengan banyak, kemungkinan ini tertular gitu, maka tidak mengapa kita hukumnya pakai masker. Tapi kalau di rumah sendiri sholat lail, sholat sunnah di rumah, ngapain pakai masker gitu? Nggak ada hajat, nggak ada kebutuhan kita untuk pakai itu, maka hukumnya kembali ke makruh kalau pakai masker. Nah, seharusnya kayak nggak ada ketakutan lagi, nggak ada keraguan lagi kalau kita sholat, ya namanya bersuci berhadapan sama Allah. Sama juga di dalam kayak Al-Quran itu inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil alamin, kayak nggak ada yang perlu ditakutin saat bersuci sama Allah gitu. Jadi kenapa harus takut? Nah, jadi agama kita ini juga bukan main yakin-yakin begitu saja, tapi ya akal juga masih terpakai gitu ya, masih terpakai. Contoh, ketika kita sholat disebutkan ada ular lewat, diapain ular itu? Apa diperintahnya kalau kita lagi sholat ada kalajengking, ada ular? Apa disuruhnya dalam hadis? Dibunuh kan? Dibunuh. Bergerak enggak? Mesti bergerak gitu. Ya. Kenapa enggak? Saya kan lagi sholat, enggak usah saya perhatikan itu. Kalau kita sampai disengah sama dia, kemudian kita mati, kan berbahaya kan? Berarti kenapa takut? Ini udah dalam keadaan sholat pula kan? Bahkan Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau seandainya kita tidak bisa membunuh kalajengking atau ular dan membahayakan diri kita dalam kita sholat, maka batalkan sholat. Batalkan sholat. Contoh juga, ya, kita kalau sholat dalam peperangan ada modelnya atau kita normal sholatnya kalau dalam peperangan? Ada caranya ya, ada caranya. Tetap sholat, tidak boleh ditinggalkan sholat, tapi ada tata caranya. Sehingga itu, untuk apa tata cara itu dibuat? Supaya lebih selamat kan? Tidak membahayakan gitu. Kenapa enggak? Udah pokoknya kita sholat normal saja. Kalau mereka datanglah, bunuhlah gitu kan, matilah gitu kan. Kan enggak gitu. Nah, ini menunjukkan semuanya bahwa tetap kita harus menjauhkan diri kita dari hal-hal yang memudaratkan kita, ya, memudaratkan kita. Jadi tetap seperti itu, ya. Justru kita malah salah kalau seandainya kita beribadah, ya, dan kita biarkan diri kita bermudarat, padahal kita bisa menghindar gitu, bisa kita menghindar, tapi kita malah sengaja memudaratkan diri kita dengan tujuan ibadah. Ya, seperti bom bunuh diri kan bagus sebetulnya. Ya, kita pasang sini, satu orang meninggal, muslim satu orang meninggal gitu kan. Mungkin bisa ratusan orang meninggal dari lawan, tapi tetap para ulama mengatakan itu hukumnya haram. Karena apa? Karena memudaratkan diri diri kita, maka itu tidak boleh dilakukan. Jadi nggak ada bom syahid, nggak ada. Tapi mereka pernah mempergunakan dalil bahwa ada seorang sahabat yang dilempar dari benteng masuk, ya kan? Kemudian ternyata dia berperang di dalam dan mampu untuk membuka pintu gerbang benteng itu. Ini kan sama halnya dengan bunuh diri kalau lempar masuk ke dalam gitu, ke kandang musuh gitu kan. Tapi belum tentu mati, ya kan? Belum tentu mati. Karena ketika ditempar masuk, kemudian ketika dia mampu untuk melawan semuanya itu, kan belum tentu mati. Tapi kalau membunuh diri, pasti mati. Orang hancur gitu kan. Nah, jadi tetap dilarang dalam agama kita, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Itu dalilnya. Jangan kalian campakkan dirimu dalam kebinasaan yang jelas-jelas binasa, jangan kamu biarkan. Jadi kalau umpamanya sementara kita sholat, tiba-tiba ada yang membahayakan diri kita, boleh kita hentikan sholat kita dan kita
selesaikan di waktu yang lain. Nah, adapun peci tadi menutup jidat, nggak boleh menutup jidat ya. Menghalangi rambut supaya menutup jidat kan. Jadi itu kan supaya nutupin rambut tuh nggak nutupin jidat. Heeh. Nah, kalau pakai masker nutupin ini bukan. Kalau sholat bukannya harus nempel dua-duanya. iya. Jadi dalam sholat mesti jidat dan hidung ini nempel gitu ya. Jadi nempel dalam artian dia tidak berjarak. Ya, sebagaimana lutut nempel juga kan? Kalau kita sujud nempel nggak lutut? Gak usah pakai celana kalau begitu. Terhalang nggak lututnya tadi? Banyak lagi kainnya gitu kan? Pakai jubah, pakai sarung lagi. Mungkin pakai banyak lagi kainnya gitu kan? Kan tertutup kan? Nggak langsung nempel ke kulit kan? Nah, tapi rapat. Jadi yang dipentingkan rapatnya. Jangan sampai orang kalau sujud itu ini rapat, kemudian hidungnya terangkat naik nggak rapat. Nah, juga kadang-kadang kita pakai sajadah tenggelam pula itu. Ya, sajadahnya ketebalan gitu ya. Jadi yang penting ketika kita sujud, jidat kita rapat ke tempat. Walaupun ada penghalangnya nggak apa-apa, ya. Plus hidung kita rapat. Karena ada orang sholat itu jidatnya rapat, hidungnya nggak rapat sama sekali. Ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Jadi harus dua-duanya rapat. Barulah dianggap kepala itu betul-betul sempurna dalam sujud. Nah, jadi itu maksudnya. Cukup dulu itu ya. Nah, jadi enggak masalah setelahnya ini adalah masalah babu sifatis salat. Bab sifat salat ini agak lama ini sampai habis ini. Karena ini dijelaskan dulu tata cara pelaksanaan salat, lalu habis itu baru dibagi-bagi mana rukunnya, mana wajibnya, mana sunnahnya, mana mubahnya dan seterusnya. Dan ini agak panjang. Tapi nggak apa-apa kita coba saja ini apa yang bisa kita bahas malam ini. Mana tahu ini dibutuhkan gitu kan untuk sepekan berikutnya. Nah, disebutkan di sini wa idza qama ila salati, apabila dia berdiri melaksanakan salat. Qala, dia berkata, ini dimulai salatnya. Allahu akbar, dia mesti berkata Allahu akbar, yajharu biha al-imamu. Ya, imam itu menjaharkan takbirnya. Bisa irit takbir, dengan semua takbir imam, bukan hanya takbiratul ihram, semua takbirnya sampai salam itu mesti dijaharkan. Liyusmi'a man khalfahu, tujuannya untuk memperdengarkan orang yang ada di belakangnya, karena imam kan diikuti. Wa yukhfihi ghairuhu, namun yang lainnya itu mensirkan. Jadi makmum tetap juga ikut takbir tapi disirkan. Jangan sampai nggak ikut takbir ya, main. Nah, itu nggak sah sholatnya begitu, ya. Jadi wajib takbir. Nah, Nabi mengatakan fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam takbir, kalian ikut takbir. Hanya saja takbir kita tidak keras. Jangan pula lebih keras dari imam gitu kan. Nah, jadi makmum itu cukup memperdengarkan kepada dirinya sendiri. Kemudian wa yarfa'u yadayhi inda ibtida'it takbir. Dia mengangkat kedua tangannya ya ketika dia memulai takbir, ila hazwi mankibaihi, sampai sejajar dengan kedua pundak, au ila furu'i uzunaihi, atau sampai pada daun telinga. Jadi mengangkat tangannya ada dua, mau sampai sini saja boleh, mau sampai telinga atas boleh, jangan lewat begini kan. Ada juga yang Allah terlalu itu ya, jadi hanya dua jaraknya, pundak atau daun telinga. Disebutkan di sini as-sunnatu an yaquma ilaiha inda qaulil muadzin qad qamatis shalah. Sunnahnya seseorang itu berdiri untuk salat kalau muadzinnya berkata qad qamatis shalah. Nah, ini berbeda pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ketika melihat imam berdiri, baru kita ikut berdiri. Kalau umpamanya sampai selesai imamnya belum berdiri, kita belum berdiri. Makanya sebelum sholat muazzinnya harus tentukan dulu siapa imamnya.
Kadang-kadang sudah qomat dia baru cari, siapa imam nggak ada, tolong maju. Wah, ini salah. Sebelum qomat muadzinnya harus tentukan. Makanya Bilal itu akan iqamat kalau dia Rasulullah datang. Kalau Rasulullah datang, baru diiqamat. Iqamat. Kalau Rasulullah nggak datang nggak diiqamat. Dia pergi ketuk rumahnya. Salah gitu. Baru Nabi biasa keluar kalau subuh gitu. Jadi seperti itu. Kadang-kadang ini muazzin main qomat saja udah sampai tik 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 langsung qomat. Imamnya enggak ada. Gitu. Jadi mestinya perjelas dulu siapa imamnya. Nah, karena yang bermazhab makmum itu berdiri kalau dia melihat imam, enggak boleh berdiri, dia enggak berdiri dia kalau enggak jelas imamnya itu. Masih duduk dia begini kan. Kalau sudah maju imamnya baru dia berdiri. Nah. Kemudian li'annahu du'aun ilal qiyam. Ya, kata ini dalam mazhab Hambali mengatakan kenapa kita berdiri di saat kata-kata qad qamatis shalah, li'annahu du'aun ilal qiyam, karena itu panggilan untuk berdiri. Nah, fastuhibbal mubadaratu ilaihi indahu, oleh karenanya disegerakan untuk menjawab daripada panggilan itu. Wal qiyamu fiha ruknun, dan berdiri dalam salat itu hukumnya rukun. Artinya salat tidak sah kalau tidak dilakukan itu. Ya, jangan kalau salat wajib nggak boleh seseorang main suka-suka, saya mau salat duduk saja, nggak bisa. Atau saya mau salat baring saja. Itu dibolehkan kalau ada uzur. Kalau tidak ada uzur, wajib hukumnya untuk berdiri. Nah, kemudian disebutkan liqaulihi subhanahu, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan berdiri itu rukun, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala qanitin dengan tunduk, ya, diam, tidak bicara. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya, dan Nabi SAW bersabda li Umran, kepada Umran, salli qa'iman, salatlah kamu dengan berdiri. Jadi ada perintah untuk berdiri. Summa yaqul, kemudian dia berkata Allahu akbar wa hiya ruknun. Kemudian dia berkata Allahu akbar, dan takbir Allahu akbar itu adalah rukun. Jadi tidak boleh orang sholat tanpa dia mengucapkan di awal Allahu akbar. Tiba-tiba langsung main aja, bibirnya nggak bergerak sama sekali. Takbirnya di mana? Takbirnya dalam hati. Maka nggak ada takbir dalam hati, karena diperintahkan untuk mengucapkan Allahu Akbar. Dan kaul itu artinya ucapan, ya, harus paling tidak bibir bergerak dan kita dengar sendiri. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi SAW, wa tahrimuha at-takbir, pengharaman salat itu dimulai dengan takbir. Pengharaman artinya, ya, yang halal di luar salat ketika sudah mulai takbir maka sudah menjadi haram dilakukan di dalam salat, seperti bicara, makan, minum, ya. Di luar salat masih boleh sebelum takbir. Setelah takbir enggak boleh, haram semuanya itu. Nah, kemudian yaftatihu salata biqaulihi Allahu akbar. Mestinya seseorang itu membuka solat dengan ucapan Allahu Akbar. Lam yunqal anhu ghairu dzalika hatta farqa dunya. Tidak pernah ditemukan ada ucapan lain, ya, ucapan lain yang Nabi SAW ucapkan selain daripada Allahu Akbar sampai dia meninggal. Berarti nggak ada kata-kata lain selain Allahu Akbar. Apalagi di bahasa Indonesia kan gitu kan, Allah Maha Besar. Pernah juga ada yang mengusulkan sholat pakai bahasa masing-masing gitu kan. Nanti repot kalau bahasa masing-masing kan. Nanti yang imam lain bahasanya, yang makmum lain bahasanya, semakin nggak paham, ya kan? Maka kalau satu bahasa Arab, ya, orang semuanya belajar bahasa Arab, jadilah gitu kan. Tapi kalau masing-masing bahasa, berarti kita harus belajar semua bahasa kalau begitu, ya kan? Nah, kemudian yajharu bihal imam bisa takbir, ya. Semua imam itu mesti menjaharkan semua takbir dalam solat, ya, takbiratul ihram dan juga takbir al-intiqal. Yusma hatta yusmi'a man khalfahu, hingga dia memperdengarkan orang yang di belakangnya.
liyukabbiru ba'da takbirihi, agar orang-orang itu takbir setelah takbirnya. Wa yukhfihi ghairuhu, ya, dan selainnya dia mensirkan, ya, artinya tidak di ikhfa, itu artinya khafi, samar-samar ya. Ya, ikhfa itu kan dalam ilmu tajwid samar-samar, artinya tidak begitu jelas. Nah, tapi tetap dia mengucapkan biqadri ma yusmi'u nafsahu, ya, apa namanya, cukup dengan memperdengarkan dirinya sendiri. Wa yajibu alaihi dzalika, dan itu hukumnya wajib baginya, wajib untuk bertakbir dan memperdengarkan untuk dirinya. Wala yakunu kalaman biduni saut, karena tidak disebut kalam kalau tidak bersuara, tidak bersuara. Mimma yata'atta sima'uhu, yang bisa didengar suara itu, maka makmum wajib untuk bertakbir juga dan harus menggunakan suara, tapi suaranya lirih, dia tidak begitu keras, ya. Ukurannya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Nah, wa aqrabus sami'ina ilaihi nafsuhu, ya. Mesti dia diperdengarkan, dan yang paling dekat, ya, yang dapat mendengarkannya itu dirinya sendiri, ya, telinganya. Famata lam yusmi'ha, kapan dia tidak memperdengarkan dirinya sendiri, lam yu'lam annahu ata bi kalam, maka dia tidak bisa, ya, diketahui kalau dia itu berbicara dalam artian melafazkan takbir itu. Nah, illa an yakuna bihi tarsyun fayati bihi bihaitsu ma yasma'uhu walau kana sami'an. Nah, jadi intinya wajib dia untuk bertakbir, dan paling tidak dia bisa memperdengarkan dirinya sendiri. Nah, kemudian yarfa'u yadaihi inda ibtida'i takbir ila hadwi mankibai, dia mengangkat kedua tangannya ketika mulai takbir, ila hadwi mankibaihi, ya, sejajar dengan kedua pundaknya, au ila furu'i uzunaihi, atau sejajar dengan kedua telinganya. Lima rawa Ibnu Umar, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha shalah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membuka salat, rafa'a yadaihi, ya, beliau mengangkat kedua tangannya. Kemudian mengangkat kedua tangannya ila hadwi mankibaihi, ya, ke wayaja, mana nih, hazwa mankibaihi, dan menjadikannya sejajar dengan kedua punduknya. Wa idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', ya. Juga Nabi SAW apabila beliau ruku, beliau takbir. Kemudian apabila dia angkat kepalanya dari ruku, juga beliau takbir. Wa rafa'ahu makadzalik, dan kemudian Nabi angkat lagi kedua tangannya, kadzalika wa la yaf'al dzalika fi sujud, dan Nabi SAW tidak melakukannya ketika sujud. Masalah mengangkat kedua tangan disebutkan dalam hadis ini ada 3 tempat, walaupun sebetulnya ada 4. Ketika takbir, kemudian ketika ruku angkat lagi kedua tangannya, dan ketika bangkit dari ruku angkat lagi kedua tangan. Yang keempat itu adalah ketika bangkit dari rakaat yang kedua ke rakaat yang ketiga, itu angkat kedua tangan lagi. Nah, maka hadis ini, ya, menjelaskan riwayat Ibnu Umar bahwa Nabi SAW apabila membuka salat, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundak. Kapan lagi? Dan ketika beliau ruku, ketika beliau angkat kepalanya dari ruku, ya. Dan ketika sujud tidak melakukan itu. Ketika sujud Nabi tidak angkat kedua tangan. Nah, ini dalilnya bahwa seseorang mengangkat kedua tangan ketika takbir. Kemudian masalah angkat tangan disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Ini Nabi SAW kadang angkat tangan bersamaan dengan takbir, angkat tangan Allahu Akbar gitu. Kadang juga takbir dulu kemudian angkat tangan. Kadang juga angkat tangan dulu kemudian takbir, sehingga tiga-tiganya boleh untuk dilakukan. Namun dalam mazhab ini hanya disebutkan satu saja, yaitu takbir itu, angkat tangan itu bersamaan dengan
takbir. Nah, wa yaj'alu nazrahu ila maudhi'i sujudi. Kemudian setelah takbir dia menjadikan pandangannya ke tempat sujud, ya, li'annahu akhsha' lil musalli, karena itu lebih khusyuk bagi orang yang salat, wa akaffu li nazarihi, dan lebih mampu untuk menjaga pandangan. Nah, karena kalau enggak ke situ aja, ya ke sana kemari, ya. Nah, kalau sudah banyak lihat, ya banyaklah mengganggu pikiran itu. Ya, bahkan ya ke tempat sujud saja itu pun, yang di tempat sujud pun harus disterilkan gitu ya, dari hal-hal yang dapat mengganggu pikiran. Nah, summa yaqul, kemudian setelah itu dia berkata, dia setelah takbir Allahu Akbar, ya, dia pandangannya ke tempat sujud, kemudian dia mengatakan, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini doa iftitah yang dipilih dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Syafi'i itu yang dipilih inni wajjahtu, namun itu panjang. Bukan hanya sampai pada wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin bukan sampai di situ saja. Ada tambahannya. Ada 3 versi, ya. Ada yang versi yang di dalam Sahih Muslim riwayat Ali itu panjang betul. Ada versi lagi hanya tidak semua dibaca dari yang riwayat Ali, ya. Tambahannya ditambah lagi beberapa baris gitu, 1 baris. Kalau dalam sifat salat Nabi ditambah 1 baris, atau enggak dipakai ini tapi dipakai ujung akhirnya. Jadi tidak ada riwayat yang hanya sampai wa ana minal muslimin itu. Ya, maka mesti ditambah lagi beberapa baris setelah itu. Itu yang disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Tapi sempurnanya yang di Sahih Muslim yang datang dari riwayat Ali radhiyallahu anhu, inni wajjahtu itu betul-betul panjang. Maka sebagian ulama mengatakan itu biasanya dibaca oleh Nabi SAW dalam sholat lailnya karena panjang. Nah, adapun ini subhanakallahumma bihamdika ini pernah dibaca oleh Umar bin Khattab dan dijaharkan jadi Allahu Akbar. Umar bin Khattab itu baca doa iftitah ini dengan suara jahar. Ditanya kenapa dijaharkan? Supaya orang tahu katanya. Kalau ini juga adalah bacaan doa iftitah. Dan ini disebutkan riwayatnya ini riwayat Muslim. Jadi pasti sahih. Kemudian yang wajjahtu itu, ini wajah itu riwayat Tirmizi, riwayat Imam At-Tirmizi. Dan ada riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Sebetulnya ini yang paling sahih karena riwayat Bukhari Muslim. Kalau ini hanya riwayat Muslim saja. Kemudian wajjahtu itu riwayat Muslim juga, tapi beberapa sebagian yang lain riwayatnya ada di Tirmizi. Nah, maka kalau seorang sholat jamaah bagusnya pakai ini, sebab imam itu kan nggak wajib baca doa iftitah ya. Jadi kalau imamnya nggak baca doa iftitah macam mana? Atau imamnya baca doa yang pendek, kita wajib baca wajah tu panjang. Jadi belum selesai kita baca, imamnya sudah Al-Fatihah gitu kan, sudah ayat ketiga lagi, ayat keempat lagi, kita masih mutar-mutar di situ. Maka kalau imamnya sudah baca Al-Fatihah, makmumnya berhenti baca doa iftitah. Atau kalau kita masuk dalam solat sedangkan imam sudah baca Al-Fatihah atau baca ayat, kita cukup takbir Allahu Akbar dan dengarkan bacaan imam. Jangan sibuk baca Al-Fatihah, doa iftitah gitu kan. Jangan sampai ya doa kita ruku imamnya. Ruku imamnya kita masih baca doa iftitah gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, karena memang hukumnya hanya sunnah saja. Namun dalam mazhab Hambali, doa iftitah ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib doa iftitah dalam mazhab Hambali, ya. Tapi mazhab jumhur, ya, Syafi'i, Maliki dan Abu Hanifah, Hanafi ini hukumnya sunnah saja, tidak sampai pada wajib. Kata qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, amma ana fa adhabu ila ma ruwiya an Umar. Adapun saya, kata Imam Ahmad, saya memilih
apa yang diriwayatkan dari Umar, yaitu bacaan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Yakni ma rawahu al-Aswad annahu shalla khalfa Umar fasami'ahu. Ya, maksudnya bahwa apa yang diriwayatkan dari Al-Aswad bahwa dia pernah sholat di belakang Umar dan dia mendengarkan Umar membaca doa iftitah ini. Kabbara faqala subhanakallahumma wa bihamdika al-hadis. Nah, summa yaqul, kemudian setelah itu dia berkata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, dia setelah takbir baca doa iftitah, baca ta'awuz. Setelah baca ta'awuz ya baru kemudian disebutkan summa yaqul, ya, kemudian dia berkata ya bismillahirrahmanirrahim la yajharu bi syai'in min zalik. Dia baca bismillahirrahmanirrahim tapi tidak sama sekali menjaharkan dari semuanya itu. Jadi dari doa iftitah tidak dijaharkan, kemudian yang kedua ta'awuz tidak dijaharkan, bismillah juga tidak dijaharkan. Liqauli Anas, berdasarkan hadisnya Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan shallaitu khalfan nabi, aku salat di belakang Nabi. Wa Abi Bakar, aku salat juga di belakang Abu Bakar. Wa Umar wa Utsman, ya ini sudah 4 orang ini. Radhiyallahu anhum, falam asma ahadan minhum yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak pernah mendengarkan dari mereka semuanya menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, summa yaqra'u kemudian ya jawab bismillahirrahmanirrahim, summa yaqra'ul Fatihah. Kemudian setelah itu baca surah Al-Fatihah. Wala salata liman lam yaqra' biha illa al-ma'mum fa inna qira'atal imam lahu qira'ah. Karena tidak sah salat seseorang yang tidak baca Al-Fatihah kecuali makmum. Ini dalam mazhab Hambali, makmum tidak wajib baca Al-Fatihah kalau imamnya menjaharkan. Bahkan dalam mazhab Imam Ahmad itu makmum tak wajib baca apa-apa. Makmum tak wajib baca apa-apa sama sekali. Ya udah, karena alasannya qiraatul imam, bacaan imam baca makmum juga. Jadi enggak usah kita yang baca, imam aja yang baca, kita cukup ikut saja gerakan imam. Kata beliau, mana buktinya? Buktinya kalau ada orang masbuk, ya kan? Kata semua bacaan sudah habis, dia datang di saat orang rokok. Ya. Itu tidak dianggap masbuk kan, karena dia dapat rukuk, tapi dia enggak dapat bacaan apa-apa sama sekali, menunjukkan bahwa dia sudah terwakili oleh bacaan imam. Nah, dan ini pendapat kuat walaupun sebagian para ulama seperti mazhab Syafi'i pokoknya Al-Fatihah wajib dibaca semuanya, bahwa imam atau makmum pokoknya wajib baca semuanya. Syekh Albani rahimahullah taala mengambil jalan tengah. Beliau mengatakan kalau imamnya menjaharkan kita diam, tapi kalau imamnya mensirkan kita baca, karena ada ayat Allah Subhanahu wa taala fa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Qur'an dibacakan maka dengarkanlah dan diamlah. Dengarkan dan diam gitu. Kalau didengar saja tapi ini ikut baca juga, itu enggak diam namanya. Ikut baca. Jadi didengar dan diam berarti gitu aja gitu kan. Naam. Baik, mungkin sampai di sini penjelasan kita terkait masalah sholat, masih sampai pada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, inilah mazhab Imam Ahmad bahwa Bismillah itu tidak dijaharkan sama sekali. Kalau mazhab Syafi'i dijaharkan dia. Alasannya Bismillah bagian dari surah Al-Fatihah. Nah, baik, cukup atau ada pertanyaan? Kira pertanyaannya buat minggu depan aja ya. Nah, karena ini nanti kita ulang lagi minggu depan tentang sifat sholat, mudah-mudahan bisa kita selesaikan bab tentang sifat sholat, baru kemudian karena sholat ini dibahas secara umum, kemudian dirinci persatu. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.